dulu sebelum di exit mesti ditanya sudah berobat kemana, rumah sakit mana. Kalau pasien sudah dapat informasi bahwa kalau kalian kena jantung dan tidak bisa sembuh, diobat kalau tidak akan sembuh. Karena mindsetnya lemah. Itu harus di exit dulu. Bahasa kamu itu kan jelas. Kalau jadi ada mau menginstal program baru, program lama di exit. Maka bisa peristiwa yang menyakitkan, yang menyebabkan diri hidupnya tidak puas itu sudah 30 tahun, tapi belum pernah di exit, tetap berjalan dirinya, tetap berproses, harus di exit. Nah, pertanyaannya bagaimana cara exit? Ya tadi disampaikan bahwa menurut Islam tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali tua dan kematian. Kematian aja bisa dengan doa, karena yang tahu takdir itu Allah. Kita disunahkan berdoa. Gak ada penyakit yang tidak disembuhkan bagi Allah. Maka tetap optimis. Maka paradigma filosofis kedokteran Islami optimistis. Tapi kalau itu konvensional pesimistis, maka tidak ada penyakit yang tidak disembuhkan. Konsekuensinya harus minum obat terus. Ketika orang minum obat tensi, hipertensi, tensinya turun. Ingat gula darah naik. Ketika minum obat gula darah turun, tensi naik. Ketika bulan tujuannya diminum jangka panjang, kreatinine naik. Setelah itu menurun. Dan jadi bagaimana? Itulah kemudian kesadaran herbal. Hati-hati, karena sering memanfaatkan kesempatan dengan kesempitan. Di dalamnya sering disertai juga obat kimiawi. Hati-hati juga sekarang ini. Baik, saya kemudian begitu ya. Jadi pola pikir harus eksis. Dia yakin, optimis bahwa sakit itu bisa sembuh. Dan mungkin tidak bisa sembuh. Kalau ya oke, sudah ditata yang bukan Allah, maka disinilah perlu tahajud, disinilah perlu doa. Dan cukup kalian itu tak tidurkan, di visite perlu di visite, di infus dia perlu diinfus. Mengapa sampai tak ajak doa? Mengapa tak ajak tahajud? Karena yang menyembuhkan itu Allah. Maka harus ada doa di situ. Ustaz perilaku ada. Jadi apa? Pasti ini dari sensitif. Kita didoakan dipecat bagaimana? Ya? Air putih sudah tadi. LGBT, ya jadi begini. Itu mesti tadi dengan kata-kata ganti. Itu individual. Jadi masing-masing orang berbeda. Bisa jadi dapat dari pengalaman dari orang lain. Bisa jadi karena kelahiran hormon. Nanti akan berlaku hukum kos. Orang lain pegang papi panas, baginya tidak. Karena sudah tidak lagi berlaku pada hukum umum, karena ini kekasih Allah. Jadi pasien satu bisa dilihat saja, jangan nanam. Kalau memang dia ini bersih benar dalam hatinya bersih, nggak ada kotoran-kotoran penyakit hati itu, tidak mustahil sembuh. Karena orang yang ahli tahajud, apa yang disampaikan itu benar. Tidak usah sampai didoakan apa yang jangan-jangan terjadi. Nanti jangan buka dalam surat Al-Muzammil tadi, Inna sanuki alaika qawlan sakin. Sungguh kami akan berikan pada kalian perkataan yang berbobot. Ahli tafsir mengatakan Al-Quran, wahyu. Kita pun ketika tahajud dapat wahyu. Hanya anak-anak saja tidak wahyu. Kalau Nabi Rasul wahyu. Tapi kalau kita isyarat firasat, satu peristiwa sekian tahun belum terjadi, dirinya sudah dikasih Allah. Hanya persoalannya percaya tidak. Itu pendekatannya dengan ilmu irfani, bukan ilmu bayani. Yang bla-bla disampaikan oleh dokter-dokter tadi ilmu bayani, induksi, analisis SWOT, menyelesaikan masalah bayani berani. Tapi ada pendekatan irfani. Karena kesolehan orang itu rendah, pernah dengan mal praktek. Kecuali kalau seperti gen saya alternatif, holistis. Kalau ada pasien jantung tidak ada obatin jantung, dengar polisi pegang karena keluar dari protap. Ini harus dipahami tuh.
Maka mengapa saya pakai apa namanya ini meskipun ada dokter itu, maka alternatif psikoneurologi untuk jaga itu karena belum ada payung hukum. Oleh karena itu ada pendapat tulistik itu politis. Belum sepenuhnya yang memegang jabatan punya otoritas itu paham. Tentang pendekatan holistis ini belum tentu paham. Lalu yang kedua, pendidikan kita masih tadi sekuler. Maka tadi sudah aku ngomong, kalau ingin kepingin integrasi jangka panjang, kurikulumnya disusun sendiri. Kalau satu misal kurikulum itu dari apa namanya dari pusat, itu harus sendiri, di silabusnya sendiri, disusun sendiri, diturunkan di breakdown dalam bentuk buku ajar. Jadi setiap dia mendapatkan ilmu dari kedokteran fisiologi satu misal, di situ mahasiswa sampai subhanallah sadar tanpa dikendalikan Allah tidak mungkin. Jadi setiap belajar mengantarkan makrifat pada Allah itu seperti itu. Dan kurikulum yang diajarkan di Unisula ini, kedokteran Unisula, tidak ada bedanya dengan UNER. Tidak ada bedanya dengan di UNDIP. Kalau kepengen yang integrasi, ya tadi kayak seperti saya di pundak saya ini. Aku mau jadi dekan kalau diberi kesempatan untuk integrasikan ini. Ya jenengan tak pilih untuk itu. Tapi adakah fasilitas untuk sana dosennya? Untuk Pak Profesor. Maka ini Pak, ini SPI, masuk di SPI. Kalau tidak ada nih, panggil itu. Karena tugas saya, jenengan masih kepengen di sini, atau kembalikan Pak Rektor. Kalau di sini masih harus mengikuti integrasi. Kalau tidak mau. Nah, seperti itu. Nah, untuk Islam, untuk bangsa masyarakat ini. Jadi berubah yang perilaku, harus berubah. Mindset itu dari menurut kurikulumnya itu jangka panjang, tenaga. Jelas Pak Dokter Direktur ini kan juga belum tentu semua tenaga itu memahami ini. Motivasinya ke sini belum tentu ibadah, belum tentu akhirat. Tapi di sini dompleng mencari rezeki, toh terhenti di situ. Bukan untuk kebermanaan. Nah, inilah mesti di SDM-nya ini yang sering harus undang dokter. Tapi ingat, apalagi dokter spesialis, waktunya habis untuk cari uang. Sehingga dia lagi mau datang ke sini, ya kalau tidak ada itu ya tidak jalan. Maaf, di NU di Muhammadiyah namanya aja, tapi yang dapat uang banyak bukan organisasinya, tapi dokter spesialisnya. Sangat menurut. Nah, di sana juga begitu. Aku tidak tahu. Saya tidak tahu piro, ya aku nggak ngerti persentasenya piro. Kalau persentasenya 90 gini dokter 10% gini siapa itu namanya? Yayasannya kacau gitu balap. Makan daging sapi, pola laku, pola pikir. Ini. Ya tentu kalau tidak disembelih dengan cara yang halal, daging itu juga tidak daging nggak sehat. Wong bisa belajar Bismillahirrahmanirrahim aja dagingnya tidak sehat kok. Anda bisa belajar fisika dan metafisika. Setiap benda itu bisa kita ajak bicara. Termasuk saya jawab tadi. Air itu bisa kita bicara. Yang inti bukan kita. Ini sudah sesamanya pada tahu masalah ilmu itu kan. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, berubah menjadi persegi 6. Dibacakan space damai berubah menjadi persegi 5. Dimasukkan ke botol, ditempel kata stres, molekulnya stres. Kacau, damai, tentram. Artinya semuanya benda itu bisa diajak bicara. Jadi kalau air ini kita doai, beda kita didoai. Ya memang harus hati-hati. Maaf, ini realita. Idealitasnya seperti tadi. Realitanya kita ada banyak pasien yang macam-macam juga. Nilai yang dianut. Ketika sholat saja, bagi yang tidak pakai ulama ini bisa datangkan sakit. Oh, dokter Ibu Muhammadiyah satu pesan. Belum tentu dia S5. Malah tidak masuk itu. Tapi bagi yang suatu saya Muhammadiyah
pasien itu yang apa namanya ini tidak terima ketika ini dianggap syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya kalau yang terima sembuh, kalau tidak terima malah kambuh. Maka ketika kayak gitu itu dijelaskan lebih dulu. Ini menurut penelitian begini, Rasulullah pun pernah melakukan ini. Mau tidak? Kalau mau yakin, tak beri. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Tapi rugi sampean. Itu. Jadi orientasinya kan pada pasien. Jadi saya pun juga begitu. Ketika imam tahajud, saya mesti sampaikan tahajud kita pakai rumah ini. Dan dia tidak, silakan ikut boleh, diniatin sila. Kalau tidak ikut, nanti saya juga tak apa-apa, tidak usah dipermasalahkan. Karena persoalan dulu dan tidak. Jadi untuk menyembadani tadi yang punya kayak begitu tadi, gitu. Insya Allah